Nah, Assalamualaikum Mbak Jasmine. Bagaimana kabarnya? Sudah lebih baik ya? Sudah sarapan? Oh. Tapi berangkatnya terlambat nggak? Bagaimana perasaannya sekarang? Kemarin ada masalah ya. Itu artinya masalah itu sudah menjadi pelajaran. Apa yang bisa dipetik dari permasalahan yang kemarin? Jadi kita kemarin sudah ngobrol untuk menjadi manusia yang besar, kita harus bisa memahami diri. Memang semua orang itu pernah berbuat salah ya. Jasmine, Dewi pernah juga berbuat salah. Kira-kira mengapa? Mengapa orang berbuat salah itu kira-kira ada masalah? Apa kamu? Terus menurut Mbak Jasmine, ya, yang merasa bersalah itu Mbak Jasmine atau teman-teman Mbak Jasmine? Kalau menurut Mbak Jasmine, memang semua kan hidup ya, manusia hidup itu kan semua punya salah, tidak ada yang sempurna. Nah, hidup juga punya salah, ada juga semua salah, orang juga punya masalah. Tapi kita harus bisa menstabilkan itu. Nah, kira-kira sekarang sudah stabil belum? ada secara singkat. Iya. Iya, terus bagaimana? Menstabilkan itu bagaimana? Tidak Terus apa lagi? Yang menurut Mbak Jasmine, oh saya harus seperti ini. Kira-kira apa yang bisa didapatkan Mbak Jasmine? Ya, jadi harus bisa meneladani ya. Terus bisa mengalami teman-teman juga. Sekarang untuk keyakinan Mbak Jasmine sendiri, kira-kira keyakinan apa yang bisa membuat Mbak Jasmine itu oh saya yakin. Satu, punyanya satu. Masih praktiknya ya? Nunggu rekaman dulu. Buana keluar ngobrol. Sinyalnya nggak menarik. Terlempar. Ya. Saya terlempar. Kan? Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan sosialisasi. Untuk hari ini nanti kita sosialisasi tentang budaya positif. Nanti apa saja yang budaya positif yang cocok kita terapkan di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 2 Kendal. Untuk kegiatan malam hari ini, agar kegiatan kita berjalan lancar, monggo Pak Sihab kita awali dulu dengan doa. Semoga kegiatan ini sampai akhir berjalan lancar dan hasilnya menumbuhkan sikap-sikap positif di sekolah kita. Monggo Pak Sihab untuk berdoa. Kita menginginkan kita sebentar menurut dia ini kita untuk berdoa kita membiasakan budaya positif ini. Ngomong musik saya ada kecil.
kemudian yang surat al-Baqarah lanjut. Terima kasih Pak Sihab untuk doanya. Semoga apa yang kita doakan akan terkabul. Maaf untuk rekaman, terekam enggak nggih? Ada simbol hitam, merah. Mandan. Oh, ada. Udah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini kita untuk bukan ini dimatikan dulu aja nggih. Untuk hari ini kita akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama kita nanti akan membicarakan apa itu budaya positif. Terus kira-kira budaya apa nanti yang cocok di sekolah kita, sampai nanti pada posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang harus kita lakukan agar anak-anak itu nanti akan mempunyai budaya positif. Untuk kegiatan ini yang pertama yang nanti kita bahas adalah disiplin positif. Nanti kita membahas tentang motivasi, bagaimana perilaku manusia, terus posisi kontrol guru, terus nanti ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk kegiatan malam hari ini nanti kita fokuskan dulu pada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi dua kegiatan ini nanti kita fokuskan bagaimana posisi kita sebagai guru untuk mengontrol anak-anak kita agar berperilaku positif. Untuk posisi kontrol, untuk posisi kontrol itu ada 5, tapi kita sebelum ke posisi kontrol kita tahu dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan yang dilakukan kepada anak didik agar anak didik itu mempunyai kepercayaan diri tanpa ada ancaman dan hukuman. Jadi yang penting anak itu bisa melakukan semua kegiatan tanpa ada ancaman dan ancaman hukuman maupun ada hadiah. Mengapa kita tidak boleh mengancam dan menghukum maupun memberi hadiah? Mungkin hal-hal tersebut akan menimbulkan motivasi eksternal saja, tidak atau bukan motivasi internal. Mungkin ada rekan kita Pak Tarid yang akan menyampaikan mengapa. Yang saya suaranya Pak Supri dimatikan dulu. Ya. Pak Supri. Monggo Pak Tarid untuk menyampaikan tentang disiplin positif yang muncul secara eksternal. Biar nanti kemunculannya itu tidak eksternal, tapi kita nanti berharap anak itu munculnya secara internal. Semoga anak-anak didik kita di sekolah kita muncul secara internal, bukan eksternal. Monggo, mungkin Pak Radit ada usulan, saran bagaimana memunculkan disiplin positif yang secara internal. Terima kasih untuk waktunya. Saya setuju. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah yang internal, bukan yang eksternal. Jadi menginternalisasi pada diri anak ini yang lebih penting. Saya memahami justru karena dari dirinya sendiri itu akan lebih mengena dan itu lebih awet daripada yang eksternal. Ini arah sifatnya short saja, pendek. Cuma memang perlu ada pembudayaan. Nah, karena kita sifatnya sifatnya itu klasikal, anak-anak berbeda-beda, maka kita harus semua teman guru harus memahami dulu, mengerti, memahami dulu, kemudian mencoba untuk melaksanakan. Bagaimana menumbuhkan pada diri siswa untuk
lebih baik kesadarannya itu. Ya sama ketika seperti dulu sholat sama pembiasaan sholat duha itu awalnya memang eksternal. Iya, tetapi lambat laun setelah ada uh, pemahaman, himbauan, arahan, akhirnya anak-anak mengerti, menyadari dan melaksanakan dengan baik. Nah, tentunya variasinya atau variabel yang lainnya, monggo teman-teman memberikan masukan. Jangan hanya karena marah, hanya karena punishment atau reward aja, tapi bagaimana menumbuhkan pada diri siswa itu supaya menjadi lebih baik seperti yang kita kehendaki. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Pak Tati. Jadi apa yang disampaikan Pak Tati tadi benar sekali ya. Kita harus membudayakan positif. Jadi anak itu bergerak itu dari dalam, bukan karena reward, bukan karena hukuman. Karena hukuman, reward itu sifatnya sementara. Sedangkan hukuman itu biasanya anak itu takut karena nanti kalau dihukum. Sedangkan reward, hadiah, itu sebenarnya dihukum oleh hadiah. Sebenarnya kalau kita memberi hadiah itu sebenarnya merupakan hukuman buat anak. Yang saya Bu Kanti. Pak maling ini balik. Mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi mengapa hukuman hadiah itu kurang baik jika digunakan untuk memunculkan motivasi intrinsik, yang hadiah merupakan hukuman juga. Karena apa? Karena anak nanti itu motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Jadi kalau tidak diberi hadiah, tidak diberi sesuatu, anak tidak mau melakukan itu, atau motivasinya sangat rendah. Mungkin ada masukan, ada tambahan apa yang harus kita lakukan agar muncul motivasi dari dalam. Selain anak itu harus perlu dibentak, perlu diberi hadiah, seperti yang disampaikan Pak Rari tadi. Mungkin ada yang mau menambahkan bagaimana memunculkan motivasi intrinsik agar anak itu mempunyai disiplin yang positif. Monggo silakan yang mau menanggapi. Monggo. Bagaimana memunculkan motivasi dari dalam? Seperti yang disampaikan Pak Rari tadi, kita harus berusaha bagaimana anak itu sadar. Jangan sampai anak diajak misalnya sholat duha. Kemarin kita mengajaknya harus mungkin dengan kayu, atau mungkin kita teriak-teriak, ayo anak-anak sholat. Tapi tanpa kita memegang sesuatu, tanpa kita berteriak-teriak, anak itu sudah sadar bahwa ini saatnya sholat, saya harus sholat. Merupakan kebutuhan. Mungkin ada cara bagaimana, ini tidak hanya sholat saja, kebiasaan yang utama di sekolah kita itu kan sekolah adiwiyata. Bagaimana kebiasaan anak itu membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan tidak menggunakan sampah plastik. Mungkin ada yang mau memberi masukan bagaimana biar anak itu muncul motivasi sadar diri untuk berbuat seperti itu. Monggo silakan yang mau menanggapi, yang mau usul, biar anak-anak kita itu mempunyai disiplin yang positif. Monggo silakan yang mau menanggapi. Pak Sihab, monggo Pak Sihab, silakan. Bagaimana memunculkan biar motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam itu tergugah, muncul dengan sendirinya. Jadi tanpa kita bentak, tanpa kita beri hadiah, muncul dengan sendirinya, dengan ikhlas. Ini merupakan kebutuhan. Monggo Pak Sihab mungkin mau menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Rari tadi. Pak Sihab atau Bu Narti, monggo. Oh, monggo Pak Sihab, monggo. Silakan.
bagaimana memunculkan motivasi intrinsik untuk anak didik kita? Ya, salah satunya itu Bu, betul. Awal kemarin cuma bukan menambah Ibu, tapi kita itu sama-sama membentuk karakternya, memunculkan itu memang sungguh sulit. Tapi itu dibentuk dari kebiasaan. Mungkin dari karakter, kan biasanya anak-anak itu melihat kalau di sekolah itu kan biasanya melihat Bapak Ibu guru. Biasanya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin lanjut ya. Kalau kemarin itu pernah ikut sama Bu Yuni yang kemarin di Jogorogo, itu saya coba menghukumnya bukan pakai hukuman seperti push up dan lain-lain. Tapi ketika anak nggak mengerjakan PR, itu di kelas saya, terutama di kelas 8B, itu ada peraturan sendiri. Kemarin pas kelas 7, itu ada denda. Terus sekarang apa semuanya itu harus pakai uang. Akhirnya saya inisiatif seperti Pak Daim, menghukumnya pakai menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Sihab. Jadi yang penting ada pembiasaan, mungkin ditambah dengan keteladanan kita ya Pak Sihab ya. Jadi jadi kita memberi teladan, memberi contoh dulu kalau sholat duha kita ikut. Gitu nggih Pak Sihab nggih. Jadi nanti anak secara beransur-ansur akan memuncul sikap positifnya. Selain itu juga Pak Sihab juga memberi konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kalau anak datang terlambat, anak disuruh menulis Al-Quran, kalau memang saat itu adalah pas ngaji. Jadi menulis ayat-ayat yang dalam Al-Quran atau disuruh menghafalkan. Begitu nggih? Itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi dari apa yang tidak dilakukan. Begitu. Mungkin ada yang menambahkan, bagus sekali nggih. Itu bisa memunculkan motivasi dari dalam. Monggo yang mau menambahkan lagi? Kalau saya sama seperti Pak Siap, Bu, kebiasaan itu untuk sholat, tapi saya menambahkan kebiasaan saya dalam hal pelajaran, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Itu kalau saya beri PR tidak mengerjakan, seumpama membuat dialog, tidak mengerjakan 1 kali, besok enggak mengerjakan, itu saya tambah 2 kali. Itu bagaimana, Bu? Oh iya, bagus. Itu juga bukan hukuman, Ibu. Itu kalau sesuai dengan bidang, sesuai dengan materi, itu masuk dalam konsekuensi ya. Nanti kita cermati, apakah itu hukuman, apakah itu nanti konsekuensi. Bagus, Ibu, nggih. Jadi itu agar membuat anak-anak itu bukan jerah, tapi anak-anak tetap belajar sesuai dengan materinya, nggih. Oke, bagus sekali, nggih. Itu nanti bisa kita terapkan juga di kelas-kelas. Mungkin ada yang menambahkan? Monggo, bagus Bu Narti. Bu Yuni izin menambahkan, Bu. Bu Aulia, monggo Bu Aulia nggih. Kalau saya setuju dengan tekniknya Pak Sihab, yaitu dengan teknik modeling. Kalau di BK itu kan ada namanya teknik modeling. Jadi anak-anak itu meniru perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud di dalam sekolah itu adalah Bapak Ibu guru. Mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait dengan disiplin ya, Bu. Kan anak-anak itu disiplin dalam berangkat sekolah itu kan masih kurang. Nah, bagaimana kita menciptakan agar anak-anak itu sadar kalau berangkatnya itu tepat waktu, mungkin dengan ditambah dengan piket bersalaman bersama anak didik, Bu. Jadi anak-anak itu bisa senang ketika mereka datang ke sekolah itu disambut oleh Bapak Ibu guru. Mungkin nanti akan menjadi kebiasaan seperti sholat duha yang dilakukan di dalam sekolah, gitu Bu. Ya, bagus sekali. Jadi ada tambahan modeling. Jadi modeling yang diusulkan Bu Aulia di BK itu seirama dengan keteladanan pembiasaan tadi ya, keteladanan dari kita. Jadi nanti kalau kita memberi contoh, memberi
keteladanan, insya Allah anak akan meniru. Dan tambahan lagi apa yang disampaikan Bu Aulia itu tambahan sikap positif lagi. Jadi nanti Bapak Ibu guru datang lebih awal terus memberi salam. Itu nanti anak akan merasa lama-lama kalau ini menjadi kebiasaan, anak akan datang lebih awal. Karena apa? Karena kalau tidak salaman dengan Bapak Ibu guru kan keterlihatan. Begitu nggih Bu Aulia nggih. Jadi itu bagus sekali nanti ya, terus kebiasaan ini itu. Bu. Nggih. Jadi kita bisa ngontrol siswa yang datang terlambat siapa saja. Jadi kan kita tahu, oh anak ini sering terlambat, oh anak ini sering tidak terlambat, oh anak ini tepat waktu, begitu Bu. Nggih, bagus sekali itu bisa kita lakukan ya. Nanti seiring dengan peningkatan bukan kedisiplinan ya, tapi budaya positif di SMP kita nanti akan lebih baik lagi. Jadi perlu kedisiplinan, keteladanan, pembiasaan modeling. Jadi nanti akan lebih baik lagi sebelum sholat duha kita di depan dulu, di halaman depan itu, jadi anak lewatnya depan ya, dari parkir naik, terus minta kita salaman atau kita posisinya di selasar antara ruang guru TU itu ya, di situ terus menyalami anak-anak yang datang, begitu nggih? Iya Bu, kalau saya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin yang lain ada usulan dari Bapak Ibu guru, monggo untuk di apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita. Selamat datang Pak Jo, monggo. Mungkin monggo Bu Narti, monggo silahkan yang mau menambah untuk budaya positif yang ada. Saya cocok sama Bu Ul. Sebenarnya saya sejak kemarin tuh mau usul tapi belum jadi. Oke, jadi usul masalah untuk jabatan tangan pada waktu itu loh, datang itu loh. Jadi untuk apa Ibu guru kalau bisa yang piket itu datang lebih awal, syukur-syukur ya enggak piket juga lebih awal. Bagus, nggih. Ya, terima kasih usulan yang bagus ya. Jadi kan kemarin itu kan kita sudah mau mengusulkan seperti itu. Tapi konsekuensinya kita harus datang lebih awal. Karena kemarin saya pending itu karena saya merasanya datangnya sering terlambat. Jadi nanti kita berusaha, kita piket, yang piket hari itu misalnya hari Senin berdua, diharapkan diusahakan datang lebih awal. Kan hanya seminggu sekali nggih. Nanti yang lain kan kita bisa itu. Kalau yang piket saja diusahakan, nanti yang tidak piket kalau memang bisa datang lebih awal lebih bagus. Jadi misalnya semuanya datang lebih awal, nanti akan anak itu membuat anak itu bisa hadir tepat waktu tanpa kita hukum atau tanpa kita beri reward. Begitu nggih. Jadi motivasinya muncul bagus sekali. Semoga ini bisa kita lakukan. Monggo, ada yang usul, monggo Bu Pak Sihab. Pak Supri selaku kesiswaan mungkin ada tambahan. Monggo. Maaf Bu, saya menambah sedikit. Oh nggih, monggo silakan. Selain apa berangkat salaman itu kalau pulang Bu, kalau jam yang mengajar jam terakhir dibiasakan untuk berjabatan tangan dengan Bapak Ibu guru. Dan kalau itu di kelas sudah Bu, kebiasaan nggih di kelas. Iya, nggih monggo kalau jam terakhir ada tambahan mungkin Bapak Ibu guru kalau sebelum pulang mungkin ada beberapa yang langsung keluar nggih dimulai untuk berjabatan nggih. Monggo bagus sekali nggih. Kita juga sering melakukan hanya mungkin belum serentak ya Bu Nati ya. Jadi diusahakan sama guru di akhir pelajaran setelah berdoa keluar berjabatan, nggih. Monggo, mungkin jabatannya nanti macam-macam biar anak itu suka juga lebih baik. Monggo begitu, guys. Bagus sekali. Jadi tambahan untuk budaya positif nanti bersalaman di awal maupun di akhir, nggih. Pembiasaan itu, nggih. Bagus, nggih. Monggo, sip. Terus monggo ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan sementara untuk budaya positif kita yang kita munculkan, pembiasaan mungkin tambahan pembiasaan anak ketika jam pelajaran berganti itu anak keluar, bagaimana solusinya? Nggih. Iya itu penting, itu anak kan sering keluar Ibu nggih. Jam 1 ganti jam pasti keluar. Mungkin ada solusi, monggo Pak Radit ini yang mau.
Nggih. Oke, terima kasih. Yang dibutuhkan adalah pola ya. Nggih. Tapi yang utama sebenarnya adalah keteladanan. Kemudian dicarikan pola-polanya yang pas. Apa yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi memang betul. Jadi pola itu tadi contoh satu pola yang artinya ketika kita salaman, kita datang pagi, itu sebenarnya kalau pola ini konsisten dilakukan oleh guru dengan tersenyum, dengan santai aja, sebenarnya anak-anak akan mengikuti pola kita. Karena anak-anak kita masih baik, kemudian anak-anak kita itu masih bagus, cuma polanya yang belum terbentuk. Jadi justru dari kita sebagai guru, apa yang disampaikan Bu Yuni tadi memang betul, konsekuensinya ada. Ketika kita membuat pola A, maka konsekuensinya kepada kita dulu gitu. Seperti misalnya datangnya kita terlambat misalnya. Kan kita nggak bisa menjadi contoh. Tidak bisa menjadi pola anak untuk meniru budaya positif. Ketika ada di Wiyata ada tulisan dilarang merokok, tapi kita masih merokok juga. Ini tidak disadari kadang-kadang pola itu akan tercermin pada diri anak. Gurunya nggak disiplin, maka saya juga tidak disiplin. Kalau gurunya nggak positif, lebih positif, maka aku tidak positif juga. Maka oleh sebab itu perlu sepahami dulu. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi satu tahap apa yang bisa dibuat pola budaya positif sehingga bisa diterapkan pelan-pelan dan anak akan menirunya. Dan akan tumbuh dari diri anak itu sendiri. Bukan dari karena dibentak guru atau mungkin di punishment guru, tidak. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tati. Jadi harus ada pola ya. Pola bagaimana membentuk anak itu mempunyai jiwa berpikir atau bersikap mempunyai motivasi intrinsik. Jadi polanya itu apa? Kita punya satu pola dulu yang mapan, yang selalu rutin kita lakukan, baru nanti anak itu nanti otomatis akan mengikuti pola kita. Begitu nggih Pak Tarin nggih? Insya Allah demikian. Oke, monggo. Kita mau pola yang bagaimana? Anak mau jadi apa? Berarti kita tentukan dulu. Kita membuat pola dulu. Kita ingin anak itu seperti apa? Terus baru polanya yang tepat untuk mengolah anak menjadi A itu harus sesuai. Monggo apa yang harus kita lakukan untuk menuju itu? Monggo silakan yang mau berpendapat, monggo kita di sini bebas berpendapat. Kita sharing, bersosialisasi bagaimana disiplin positif di SMP 2 Kendal ini akan muncul. Monggo silakan yang mau menanggapi polanya bagaimana. Tadi kita sudah muncul untuk setiap pagi awal pelajaran dan pulang itu bersalaman. Monggo mungkin ini dulu yang kita lakukan atau kita munculkan pola yang lain. Oh monggo Pak Septi, monggo Pak Jo. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Berkenaan dengan pembentukan pola positif ini, mungkin bisa saya usulkan mengadopsi dengan tempat saya bekerja dulu sebelumnya. Jadi sama-sama kita menggunakan ada sistem namanya wali kelas. Nah, wali kelas itu saya rasa perlu diberikan jatah momen khusus, Bu. Yang artinya wali kelas tidak dalam hal ini tidak hanya sebatas mengumpulkan nilai dan membuat rapot semata, tapi wali kelas juga mengambil peran dalam berkomunikasi dan mengkomunikasikan hal-hal
yang sifatnya pembiasaan dan lain sebagainya, termasuk berbincang-bincang dua arah dengan siswa, dan memang memantau perkembangan secara individu, meskipun katakanlah dari semua itu kita tidak bisa betul-betul mengamati semua, tapi setidaknya ada kampanye-kampanye yang itu memang kita buatkan secara khusus, waktu khusus wali kelas untuk berbicara, berkomunikasi secara intens dengan siswa perwaliannya di luar pada saat dia mengajar. Nah, jadi mungkin nanti bisa mengambil waktu P5 itu adalah taruhlah sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu antara wali kelas dan siswa-siswanya bisa berkumpul, tidak harus di dalam kelas, bisa di luar ngobrol. Tujuannya apa? Ya ini untuk agar selalu ada yang mengkampanyekan tentang kepercayaan diri, atau mungkin ada siswa yang dia sudah berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan diri atau menumbuhkan hal-hal positif, tapi barangkali terganjal dengan teman-temannya, atau mungkin dia belum terlalu pede begitu. Cocok. Pola yang Terima kasih Pak Jo. Jadi ada momen khusus wali kelas untuk berbincang dengan siswa-siswa di kelasnya selain di jam. Bagus sekali. Jadi nanti kalau dulu kan ada catatan wali kelas ya, itu digunakan serta bincang-bincang dicatat apa saja yang menjadi kendala di kelasnya, momen-momen apa saja yang ada di kelasnya, kira-kira apa itu anak-anak di kelasnya itu ada hal-hal apa yang perlu dikomunikasikan untuk meningkatkan kompetensi, kepercayaan. Dan bagus sekali. Jadi nanti kita tentukan apa yang harus kita lakukan. Bagus sekali usulan yang kedua ini juga. Jadi ada 2 usulan. Yang satu untuk pagi, untuk semua guru, yang kedua untuk wali kelas. Monggo, bagus sekali Pak Jul. Luar biasa. Monggo yang mau menanggapi? Oke, sedikit tambahan. Monggo Pak Radit, nggih, monggo. Saya sangat setuju. Apa yang itu satu pola ya, satu contoh pola yang disampaikan oleh Pak Johan, be positif, pembiasaan positif. Saya menemukan pola itu bila mana wali kelas itu menjadi orang tuanya anak di sekolah, yang memang betul-betul diharapkan sebenarnya. Nah, itu apabila bisa terlaksana, itu sangat bagus. Misalnya di tempat teduh, di gazebo atau tempat teduh yang lainnya, ada space atau ruang atau waktu untuk bicara bersama yang positif, biar keluar unek-uneknya, biar terbentuk polanya antara anak dan orang tua, yang nanti bisa menjadi pedoman anak-anak sendiri. Dan itu akan keluar positifnya pada diri anak apabila wali kelas itu menyebarkan virus positif, maksudnya. Saya kira itu tambahannya. Mohon maaf ini sambil tak jalan ya, masih dipercepat. Monggo, terima kasih, luar biasa. Jadi kita sudah menemukan pola baru, nggih. Monggo kalau itu nanti memang bagus untuk kelas kita, monggo silahkan nanti Bapak Ibu guru sudah bisa action untuk kegiatan ini. Jadi membentuk pola wali kelas, ikatan wali kelas dengan siswanya yang berkomunikasikan tentang apa saja yang ada di kelasnya, tentang prestasi, masalah, mungkin ada usulan-usulan, mungkin nanti membicarakan tentang kesepakatan kelas dan seterusnya, yang nanti ada ikatan yang positif antara orang tua dan anak. Jadi ada virus-virus positif yang muncul nanti. Jadi nanti ada pembiasaan yang bagus. Ini bagus sekali. Mungkin ini wali kelas bisa langsung eksekusi ini. Ini bagus sekali. Jadi selain hanya memantau, mungkin ada waktu khusus nanti kita sediakan dalam P5 itu bisa untuk mengkondisikan pola ini. Begitu nggih? Monggo, silakan. Itu nanti bisa kita lakukan ini. Ini bisa kita lakukan, bagus. Mungkin ada yang mau menanggapi, monggo.
Bapak Ibu wali kelas utamanya, monggo yang wali kelas. Monggo silahkan Rizkan yang mau menanggapi untuk usulan ini, kira-kira pola apa dulu yang mau kita lakukan, mungkin ada usulan pola yang lain. Ini kita sudah menemukan 2 pola tambahan untuk memunculkan kebiasaan positif, yang tadi bersalaman di awal dan di akhir pembelajaran. Terus yang kedua yaitu peran wali kelas ditingkatkan untuk menjalin hubungan dengan siswanya. Bagus, kita sudah ketemu 2 pola. Monggo yang mau menanggapi. Untuk monggo Bu Ana, silakan. Oh, Bu Ana baru bergabung. Monggo Bu Ana yang mungkin baru bergabung. Bu, tadi terputus-putus. Atau mungkin ada tanggapan maksimal untuk ini? Disiplin positif ya, insya Allah sinyalnya nggih. Oh nggih, enggak apa-apa ini nggih, monggo. Mungkin kita sudah menemukan 2 pola tadi. Nggih. Nggih, jadi monggo dilanjut yang lain. Nggih, mungkin ada yang menanggapi. Kita sudah punya 2 pola nggih Pak Narik nggih. 2 pola yaitu tadi bersalaman di awal dan di akhir pelajaran, dan pola yang kedua yaitu jalinan antara wali kelas dan siswanya. Begitu nggih? Oke. Ada yang mau menanggapi atau mengusulkan untuk peningkatan ke pembiasaan yang positif di sekolah kita? Monggo. Kalau ini sudah, kita masuk ke sesi yang kedua, nggih, disiplin positif. Insya Allah kita pola 2 dulu ini dilaksanakan dulu, nggih. Jadi nanti kita di lain waktu, kalau ini kita sudah jalan, nanti pola ini tetap jalan, kita tingkatkan pola yang lain, gitu, nggih. Oke, kita masuk materi yang berikutnya. Ini dulu untuk membentuk pola tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadit, itu kan perlu ada konsekuensi gitu Pak Siap tadi gitu. Mohon maaf tak keluar dulu ya perjalanan. Ya Pak Dade, ngantor-ngantor. Selamat sampai tujuan. Moderatornya hilang. Sepertinya sinyalnya jelek nih Bu Yeni. Terpental, Bu Yeni terpental. Pak Pri info Pak Pri. Ditinggal ya nih Pak, HP-nya Pak Pri. Tapi kemarin yang nari dapat juara berapa? 2, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf sinyalnya terputus. Oke Bu. Nyon sewu nggih, monggo ganti HP. Sinyal saya jelek. Monggo yang mau menanggapi 2 pola ini kita bentuk atau ada usulan yang lain sebelum kita ke materi berikutnya. Lanjut mawon Bu. Mun 2 ini mawon sih.
Ini dulu nggih. Dua niku diterapkan dulu ngenten. Nggih. Dua ini kita terapkan dulu, terus nanti sambil jalan kita menambah pola yang baru untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa nggih. Begitu Bapak Ibu? Nggih? Oke nggih, setuju nggih? Nggih. Sekarang untuk melaksanakan pola itu kan kita harus bisa menempatkan diri nggih. Posisi kita bagaimana agar pola itu terlaksana. Posisi kontrol kita. Kira-kira posisi kontrol kita bagaimana nggih untuk melaksanakan kegiatan itu? Kan ada 5 posisi kontrol. Yang posisi kontrol yang pertama itu kan kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum kan tidak sesuai dengan motivasi intrinsik tadi nggih. Jadi motivasi intrinsik untuk yang posisi kontrol itu tidak pas karena di sini sebagai penghukum itu kan biasanya kan marah, suaranya keras, membuat anak itu jera, tapi jeranya sesaat pada waktu kita marah saja. Itu berarti posisi itu tidak pas. Yang kedua, posisi yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi membuat anak itu bagaimana biar anak itu merasa bersalah. Kadang Bapak Ibu guru menyampaikan dengan pelan. Nah, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Sudah setiap hari ibu mendidik kamu. Bapak Ibu membiayai kamu. Itu dengan pelan seperti itu. Ataukah dengan posisi kontrol yang lain. Misalnya sebagai manajer atau sebagai pemantau. Monggo kira-kira siapa yang mau menanggapi untuk kegiatan bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ini, peran apa agar anak itu bisa muncul motivasinya. Kita pakai menggunakan kontrol apa? Monggo, yang mau menanggapi. Nah, kalau posisi kontrol itu kan ada 5. Jadi pertama penghukum, terus kedua yaitu membuat rasa bersalah, terus yang ketiga itu ada posisi kita sebagai teman. Jadi kita itu sama-sama kedudukannya sebagai teman. Jadi ayolah kita sholat bareng. Ayolah kalau datang jangan terlambat. Oh yang keempat sebagai pemantau. Memantau bagaimana kegiatan itu. Jadi kita hanya memantau saja. Terus yang terakhir sebagai manajer. Yaitu kita mulai dari awal. Kalau anak masalah terlambat itu kita tanya. Terus bagaimana cara mengatasinya. Mungkin alasan apa, mengapa terlambat, terus solusinya bagaimana. Nah, posisi kontrol apa yang harus kita gunakan agar anak itu bisa muncul motivasi intrinsiknya. Monggo, sinten yang akan menanggapi. Monggo, silakan. Agar motivasi dari dalam tadi muncul, monggo. Peran apa, posisi kontrol apa yang bisa kita gunakan untuk mengontrol agar anak-anak itu mau dengan ikhlas, dengan sukarela muncul motivasi intrinsiknya. Monggo. Mungkin yang monggo Pak Septi. Oh tadi lepas kendali ya Pak Septi ya. Posisi kontrol apa yang harus kita gunakan agar anak itu memiliki motivasi intrinsik. Tadi ada 5 posisi kontrol. Pak Jo, mungkin Pak Jo akan menanggapi posisi kontrol apa yang harus kita lakukan. Bu Yuni izin nggih menanggapi sedikit nggih. Oh monggo, nggih, monggo Bu Ana nggih. Nggih, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Kalau menurut pendapat saya itu kita di posisi kelima yang panjenengan sebutkan tadi, yaitu di posisi manajer nggih Bu. Di posisi manajer, jadi kita bisa sekiranya itu mengkondisikan siswa
bisa lebih dekat ke siswa, tapi kita juga masih di posisi yang posisi manajer itu tadi, tapi ada kalanya kita sebagai guru itu juga menjadi teman bagi siswa, kalau di posisi hilang. Oh, Bu. Oh ya, Bu Ana sinyalnya keluar masuk ya. Tadi Bu Ana menyampaikan posisi kontrol yang Bu Ana sampaikan, yaitu untuk membimbing, membiasakan anak memiliki pola yang sudah kita rancangkan tadi, yaitu sebagai manajer, mungkin suatu saat juga menjadi teman. Jadi gabungan antara manajer dan teman. Mungkin kita kalau bisa mengurangi yang sebagai penghukum ya. Kadang kita atau saya sendiri sering kita menghukum anak. Misalnya datang terlambat disuruh lari 5 kali. Tidak mengerjakan PR lari 5 kali, itu kan hukuman. Itu nggih. Itu tadi Ibu Ana bisa bergabung lagi. Ya, tadi usulan Bu Ana tadi yaitu kita memposisikan diri sebagai manajer dan sebagai teman. Kita gabung agar pembiasaan yang dari kita akan membuat anak itu muncul motivasi intrinsiknya. Begitu nggih Bu Ana nggih? Jadi gabungan antara teman dan manajer. Jadi menghilangkan hukuman. Jadi nanti kalau ini memang kita sepakati, jadi bentuk-bentuk hukuman itu kalau bisa tidak muncul di sekolah kita. Jadi tidak ada lagi, mungkin tadi kalau Bu Ana, kalau saya hanya menegaskan, tidak lagi hukuman yang dibebankan ke anak karena lalai atau karena kalau bisa dikatakan dulu tidak disiplin ya. Tapi kalau sekarang kan kita tidak menggunakan kata disiplin, tapi pembiasaan atau kesepakatan begitu. Begitu Ibu Ana ya. Jadi kita bersikap mengontrol sebagai teman dan sebagai manajer. Mungkin ada yang menanggapi, monggo, posisi apa yang bisa kita terapkan agar pola yang dua kita sepakati tadi bisa terlaksana. Monggo yang mau menambahkan. Boleh ditampilkan lagi Bu, yang 5-nya itu apa aja Bu? Monggo, yang 5 itu posisi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Ini maaf kemarin saya menyampaikan Bu Feni, Pak Daim itu biar ikut sekalian, itu karena kita memandang posisi kontrol di sekolah kita perannya tidak hanya guru saja, Pak Daim juga ikut berperan, Bu Feni dan seterusnya. Begitu ya. Posisi kontrol itu ada 5 Pak Jo. Yang satu sebagai penghukum. Jadi kita akan menghukum anak jika anak itu lalai. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Jadi kita memunculkan agar anak itu bahwa yang dilakukan itu dia salah. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, jadi kita mengingatkan anak itu seolah-olah kita merangkul itu sebagai teman. Allah, kita akan teman, ayo kita datang sama-sama, jangan terlambat itu. Yang keempat itu sebagai pengontrol, jadi hanya ngontrol saja, pemantau. Kita mantau saja tanpa ada evaluasi. Ini kalau yang terakhir itu manajer. Kalau manajer itu pengolahannya kalau kita paketan itu paket lengkap. Jadi dimulai dari mengapa datang terlambat, alasannya apa, terus kira-kira solusi apa yang bisa kita sepakati untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ada solusi, mungkin ada tindak lanjut dan seterusnya. Tadi dari pola yang sudah kita pilih tadi, posisi yang diusulkan Bu Ana adalah posisi teman dan posisi manajer. Begitu Pak Jo dan teman-teman, mungkin ada yang menanggapi. Pak Jo hilang lagi ya. Monggo. Monggo silakan. Bu Aulia mungkin mau menanggapi, monggo. Kalau saya lebih ke manajer ya, Bu. Ya. Karena kan setiap anak itu berbeda-beda
dan alasannya pun juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa memukul rata setiap konsekuensi yang diberikan oleh anak. Misalkan alasannya karena ekonomi atau karena apa, itu kan tidak bisa disamakan dengan konsekuensi anak-anak yang istilahnya ndablek. Itu kan nanti kita ngasih konsekuensinya tetap berbeda. Dan solusinya pun juga berbeda gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi nanti posisi kontrol apa yang Ibu Aulia sampaikan tadi lebih cenderung ke posisi kontrol yang manajer ya. Jadi peran kita sebagai manajer untuk menganalisis apa permasalahannya, bagaimana solusinya begitu ya. Karena setiap anak punya masalah, punya kekomplekan masing-masing ya begitu ya Bu Aulia ya. Oke, Bu, benar. Monggo. Ya, bagus sekali. Oke, siap. Oke, monggo. Mau yang menanggapi lagi mungkin Pak Sihab, monggo. Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau saya setujunya itu di posisi kontrol itu sama sependapat dengan Bu Aulia, begitu juga dengan Bu Ana. Dan tambahan lagi bisa menjadi sebagai teman atau orang tua. Biasanya anak itu di dalam suatu kelas ada gap biasanya itu. Nah itu bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Terus yang ke satu itu hukuman ya Bu ya. Kalau hukuman nggak boleh itu juga perlu Bu. Iya. Bukan hukuman tapi konsekuen. Konsekuen aja. Seperti ketika anak itu tidak mengerjakan PR atau apa dari guru mapelnya itu mungkin dikasih konsekuen seperti menulis apa atau apa tentang mata pelajaran yang lain. Yang kedua itu untuk anak-anak sebagai teman itu menyelesaikannya kayak ada gap tadi Bu. Biasanya cenderungnya di situ. Iya, terima kasih. Jadi tambahan dari Pak Sihab untuk posisi kontrol apa? Enggak. Enggak, mungkin apa? Memotivasi anak juga. Enggak, terima kasih. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Sihab tadi, posisi kontrol apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, beliau setuju sekali dengan Bu Ana maupun Bu Aulia, yaitu posisi sebagai manajer. Oh, yang kedua, sebagai teman juga bisa, tapi yang lebih condong lagi menjadi penghukum, tapi posisinya diubah. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi hukuman, kalau hukuman itu biasanya cenderungnya ke fisik maupun verbal, tapi tidak ada kaitannya dengan kelalaian yang dilakukan. Misalnya kalau hukuman itu misalnya tidak mengerjakan bahasa Inggris, anak suruh lari, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, itu misalnya seperti Pak Daim, itu anak terlambat, anak disuruh menulis, misalnya ayat kursi, itu konsekuensi, karena memang saat itu adalah membaca, menulis Al-Quran. Itu berupa konsekuensi. Di kelas juga sama. Bu Narti menyampaikan materi ini. Anak tidak melakukan, maka konsekuensinya anak melaksanakan tugas itu. Jangan diberi hukuman untuk lari. Begitu, nggih? Begitu Pak Sihab, nggih? Oke, untuk ini mungkin ini Pak Daim muncul, monggo Pak Daim silakan menanggapi. Untuk posisi kontrol kita dalam mengontrol bagaimana membuat anak itu memiliki motivasi intrinsik, Pak. Jadi anak tidak perlu dikejar-kejar, tapi muncul dari dalam. Monggo Pak Daim mau menambahkan. Pak Daim malah sudah langsung action. Beliau langsung konsekuensi. Anak yang datang terlambat, kemarin kalau sholat duha, kalau saya suruh 4 kali, 6 kali. Ini tambah lagi sholat duha terlambat, menulis ayat kursi maupun surat-surat yang lain. Monggo Pak Daim mungkin mau menambahkan, monggo, mumpung muncul.
Monggo Pak Daim. Dalam, pripun Bu? Nggih, monggo. Silakan Pak Daim menanggapi posisi kontrol apa yang tepat agar anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik. Jadi mau melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, tidak seperti terhukum. Monggo. Ya, kalau di kegiatan pembiasaan seperti pagi hari kan sampun terlaksana Bu Yun. Ya sudah, nggih. Artinya kan selama ini dengan diterapkannya hal tersebut kan anak-anak sudah mulai berjalan. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan anak itu pada akhirnya tidak mengikuti, akhirnya kan ada motivasi untuk mengikuti sesegera mungkin berangkat sejak pagi. Itu saya amati kemarin sudah hampir 2 minggu itu sudah berjalan, walaupun karena terkadang anak itu kan napa niku ketika malam begadang kemudian pagi ini kerinan, akhirnya kan yang membuat terlambat kan sebenarnya kan itu. Iya. Ya, kemudian dengan diterapkannya misalkan ketika anak itu terlambat dengan konsekuensi harus menulis ayat kursi, misalkan saya buat 1 hari itu harus selesai juga, artinya kan bisa menumbuhkan dirinya untuk aku bagaimana biar tidak terlambat kan gitu sebagai motivasinya. Terus sementara itu Bu Yun. Ya, terima kasih Pak Daim. Jadi Pak Daim sudah langsung action ya. Kemarin memang bagaimana biar anak itu tidak terlambat. Kemarin konsekuensinya yang terlambat itu di awal-awal sholat duha ditambah, ya. Terus akhir-akhir ini sudah berjalan yaitu anak menulis surat maupun ayat kursi agar anak itu muncul motivasinya untuk tidak terlambat. Ternyata alhamdulillah ini beberapa hari ini tidak ada yang terlambat. Seperti Doni CS itu kan kemarin kan dia sering terlambat, tapi setelah ada konsekuensinya itu anak juga tidak terlambat, karena terlambat itu mungkin anak juga hanya kongko-kongko di tempatnya siapa belum berangkat. Begitu nggih Pak Daim nggih. Ternyata itu efeknya bagus sekali nggih Pak Daim nggih, mantap. Ya, sudah bisa berjalan, artinya untuk pembiasaannya mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu aja. Nggih. Jadi pembiasaan seperti ini bisa dilakukan, konsekuensi ini juga di kelas-kelas yang anak mungkin tidak mau belajar, anak tidak mengerjakan PR, anak tidak mengikuti pelajaran dan seterusnya, bisa konsekuensinya seperti itu. Yang menjadi permasalahan pertama yang di sekolah kita itu pertama ini Pak Daim dan teman-teman, anak-anak itu kalau belum istirahat ganti jam itu keluar dan setelah mungkin mencari udara segar ya, itu enggak apa-apa, atau itu sementara dibiarkan dulu, atau itu dipikir setelah ini dulu atau di lain waktu atau bagaimana, monggo. Ini sepertinya kan ya sebenarnya enggak begitu parah ya, tapi mungkin agak mengganggu. Tapi sementara ini nanti misalnya ini dijalankan, seperti ada konsekuensi jika anak tidak mengerjakan PR, mungkin di sela-sela itu mungkin dia akan mengerjakan PR, mungkin untuk jam-jam berikutnya itu mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin ada usulan untuk ini, monggo. Monggo. Monggo yang lain. Pak Daim. Di Pak Daim. Pak. Ya. Bu, minta maaf, usulan untuk anak ketika pergantian jam pelajaran itu untuk guru mapel ketika pergantian jam pelajaran itu gurunya lebih datang dulu mungkin bisa. Jadi untuk mengontrol anak gitu. Kan biasanya agak ada gitu Bu. Iya. Ya, terima kasih. Tapi kadang gurunya itu masih di kelas sebelah atau mungkin ada tugas yang lain. Itu yang agak repot. Mungkin ada bentuk-bentuk pola-pola yang agar anak itu tidak seperti itu. Mungkin ada pola-pola yang bagaimana biar anak itu
tetap belajar. Mungkin kalau di luar keluar alasannya jelas, tidak keluar jalan-jalan, mungkin lah keluar nyantai-nyantai ke kantin karena ada beberapa anak itu ke kantin. Monggo, mungkin ada solusi, monggo. Suaranya Bu Narti belum kalau usul suaranya belum terdengar. Bu Narti, Bu Umi, Nggih, Bu Aul, Bu Ana, Pak Pri, aduh Pak Pri temu ndi niki. Monggo ada usulan atau sementara pola ini dulu kita lakukan, nanti sambil jalan monggo yang mau usul. Nanti Jadi kan kalau pola ini kita bentuk mungkin Bu Ana, monggo Bu Ana. Pangapunten Bu Yuni, memotong aneh jenengan. Jadi kan PR kita itu kan memunculkan kesadaran diri ya Bu. Iya. Mungkin yang pertama itu kita bisa memberikan pengarahan ke anak-anak. Yang pertama itu. Kemudian kita kasih konsekuensi lagi kan, pripun? Oh iya. Ini saya menawarkan loh ya. Yang pertama kan kita kasih pengarahan ke anak. Kalau di waktu pergantian jam itu tetap di kelas. Bus terlempar lagi, nggih. Jadi dari Bu Ana tadi mengusulkan kalau pergantian jam itu anak diarahkan dulu, diberi arahan bahwa anak tidak boleh keluar. Konsekuensinya kalau keluar itu ada bla 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 misalnya. Itu usulan dari Bu Ana, tapi Bu Ana terpental itu sinyalnya. Nggih, monggo. Bisa nggih? Bisa. Nggih, itu Bu Ana nggih, bisa diterima Bu Ana. Jadi kita beri nasihat dulu, misalnya arahan dulu. Nanti anak-anak kalau ganti jam usahakan tetap di dalam, kecuali kalau pelajaran di luar ya, di dalam. Nanti kalau keluar, kecuali ada alasan tertentu, ada konsekuensinya. Begitu ya Bu Ana nggih? Nggih, niku kan di kelas itu kan ada namanya? Betul niku ketua, wakil ketua. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu enten. Nah, jadi anak bisa lebih terkondisikan. Iya, bagus. Atau ditambahkan kesepakatan di kelasnya bisa ditambahkan. Kan kemarin ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Bisa ditambahkan itu Bu Ana. Jadi nanti bagaimana konsekuensinya bisa ditambahkan setelah kita berbicara memunculkan, memusyawarahkan tentang kesepakatan ini. Begitu ya Bu Ana nggih? Iya, leres ini. Terima kasih. Waktu sudah 8:30 waktunya istirahat nggih. Mungkin sebelum saya tutup, saya simpulkan, mungkin ada yang mau menambah dulu? Tidak nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita sudah membicarakan tentang bagaimana membuat anak itu muncul motivasi dirinya. Tadi kita sudah mengkondisikan bagaimana anak itu bisa muncul motivasi diri dengan membentuk pola. Pola yang pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan setiap pagi maupun pulang dengan berjabat tangan. Oh, yang kedua yaitu pola konsekuensi, jadi ada konsekuensi apa yang dilakukan oleh anak. Oh, yang ketiga adalah pola peran wali kelas terhadap siswanya atau terhadap siswa-siswa di kelasnya. Jadi ada saat-saat tertentu yang ada hubungan untuk membahas tentang bagaimana apa yang harus dilakukan, terus sikap-sikap apa yang baik, bagaimana meningkatkan potensi anak, itu ada ikatan wali kelas dengan siswanya. Mungkin nanti muncul juga buku wali kelas. Begitu nggih, jadi ada 3 pola ini. Semoga ini akan membentuk anak-anak menjadi jiwa-jiwa yang yang mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dalam jiwa-jiwa yang ikhlas. Begitu Bapak Ibu yang bisa kita bicarakan hari ini. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan hari ini akan bermanfaat buat kita dan anak-anak didik kita. Semoga
SMP kita, SMP 2 Kendal, memiliki anak-anak yang mempunyai motivasi intrinsik dari peran Bapak Ibu guru dengan memposisikan diri sebagai posisi manajer, juga nanti bisa menjadi posisi di selang-seling dengan posisi teman, posisi penghukum, tapi penghukum yang konsekuensi, agar apa yang kita harapkan agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang bermotivasi intrinsik akan muncul. Begitu Bapak Ibu enggak? Saya penuh semua. Oke, sudah penuh, sudah malam. Terima kasih, selamat beristirahat. Semoga apa yang kita bicarakan lagi ini nanti akan bermanfaat buat kita dan kita bisa melakukan bersama-sama. Monggo Pak Sihab, napa Pak Daim, ditutup dengan doa. Pak Daim. Pak Sihab, mawon, Pak Sihab. Pak Sihab, monggo Pak Sihab. Tadi yang buka Pak Sihab, penutupnya Pak Daim, monggo. Monggo kula wau pun bika jenengan ingkang nutup. Monggo. Ya, Oke, untuk kegiatan di malam hari ini sudah waktunya kita juga istirahat. Kita berharap apa yang dibahas pada malam hari ini bisa membawa berkah kebaikan kita semuanya, utamanya Bapak Ibu guru, staf, dan juga yang paling utama adalah untuk kebaikan siswa kita, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran maupun ekskul yang lainnya bisa berjalan dengan lancar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan kayyuka fi masidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi wa jalla azim syadarik. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daim, juga teman-teman atas apa yang kita bahas hari ini. Monggo silahkan istirahat. Kita jumpa lagi esok di kelas kita, di sekolah kita. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.